all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Penting untuk mengetahui bahwa para master jiwa yang tidak terbang hanya bisa terbang di udara untuk waktu yang singkat, bahkan jika mereka adalah sage jiwa 7 cincin. Hanya dengan 8 cincin seseorang bisa melayang di udara seperti ini. Pada level Titlet Douluo, mereka kemudian bisa terbang untuk waktu yang lama menggunakan kekuatan jiwa mereka. Ini berarti bahwa 20 orang di udara saat ini memiliki setidaknya 8 cincin. Seseorang harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memprovokasi Shrek Academy dan menemukan masalah dengan mereka. Orang-orang ini jelas di sini dengan niat buruk. Di sisi Akademi Shrek, angka-angka juga mulai naik ke udara. Banyak siswa memandang ke langit yang jauh dari jendela blok pengajaran. Tatapan mereka semua kaku. Konfrontasi seperti itu antara individu-individu peringkat atas bukanlah sesuatu yang biasa terlihat. Ini bahkan pertama kalinya para murid halaman dalam melihat sesuatu seperti ini. Para siswa halaman dalam dari Shrek Academy segera menyadari bahwa ada lebih dari 30 orang dari akademi di udara. Mereka melebihi jumlah penyusup, dan dipimpin oleh Penatua Suan. Penatua Suan tampaknya tidak cemas atau khawatir. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Old Freakdu, apa yang kamu inginkan dengan barisanmu hari ini? Sekte tubuh Anda ingin muncul kembali di benua dan kami adalah target pertama Anda." Petik 2. Ketika kata-kata sekte tubuh datang dari mulut Penatua Suan, beberapa guru yang lebih muda di belakang Penatua Suan tampak ketakutan. Tidak heran jika pihak lain telah menyusup ke Akademi Shrek tanpa rasa takut, mereka adalah individu yang kuat dari sekte tubuh. Akademi Shrek dan sekte tubuh sama-sama cocok di benua itu. Pihak lain juga punya sejarah sendiri. Penatua dengan rambut hijau yang disebut Dutua aneh oleh Penatua Suan mendengus dan memutar matanya. "Suan kecil, kamu menanyakan yang sudah jelas. Mengapa? Apakah Anda lupa apa yang telah Anda lakukan?" Petik 2. Penatua Suan tertawa. "Lupa apa? Bukankah saya hanya memberi kuliah 2 bajingan di bawah Anda? Tanyakan apa yang mereka lakukan. Mereka berani menyerangku. Jika bukan karena fakta bahwa saya memberi Anda wajah, apakah Anda pikir mereka akan hidup kembali?" Petik 2. Old Freakdu mendengus dengan marah. Omong kosong, omong kosong. Anda memukuli anggota sekte saya, dan Anda masih bertindak sangat jujur. Saya tidak akan membiarkan masalahnya. Saya ingin Anda menunjukkan dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Saat dia berbicara, dia meraung marah, dan sinar hijau gelap tebal melesat ke langit. Sinar ini menyebabkan separuh langit diwarnai dengan warna hijau tua. Tubuhnya membengkak dalam ukuran dan menjadi 10 kali lebih besar dalam sekejap mata. Kulitnya yang hijau gelap berubah menjadi otot-otot besar, dan hanya celana pendek yang dikenakannya yang menutupi area sensitifnya yang selamat. Tentu saja, celana pendek itu dibuat khusus. Kalau tidak, mereka akan terkoyak oleh tubuhnya yang mengembang. Bagian yang paling menakutkan adalah jiwanya masih berdering. Ada 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, 2 hitam, dan 3 merah. Dia memiliki cincin jiwa 300.000 tahun. Begitu dia melepaskan jiwa bela dirinya sepenuhnya, dia hampir menghancurkan udara dengan kesombongannya. Penatua Suan menjadi serius dan meraung juga. Dia melonjak ke langit, dan sinar kuning yang intens dilepaskan dari tubuhnya. Aura sombong meletus, dan cahaya kuning lebat mendukung langit di atas Shrek. Kuning dan hijau jelas dipisahkan di langit yang tinggi. Namun, cincin jiwa Penatua Suan sedikit lebih rendah daripada cincin jiwa tua aneh Du.
Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, 4 hitam, dan 1 merah. Tetapi dia hanya memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Ini juga menandakan bahwa dia perlu memiliki setidaknya 2 tulang jiwa lebih dari 100.000 tahun daripada Dutua aneh. Penatua Swan juga mengalami transformasi besar. Di bawah cahaya sinar kuning, dia mengeluarkan erangan yang dalam di udara yang memaksa individu-individu dari sekte tubuh mundur 100 meter. Penampilan Penatua Swan berubah sepenuhnya ketika sinar kuning yang kuat menyebar. Dia memiliki tubuh domba, dan matanya berada di bawah ketiaknya. Dia memiliki gigi seekor harimau, dan tangan manusia. Sepasang tanduk besar dan aneh juga muncul. Tubuhnya lebih dari 30 meter, dan dia bahkan tampak lebih kuat dari Dutua yang aneh. Sinar kuning intens terus maju, dan 9 cincin jiwa berubah menjadi lingkaran cahaya yang bergerak naik dan turun di antara tanduk besar yang panjangnya sekitar 5 meter. Huo Yuhao dan 2 lainnya telah tiba di luar paviliun Dewa Laut melalui bimbingan Yan Shaoze pada saat ini. Yan Shaoze khawatir ketika dia menyaksikan apa yang terjadi di atasnya. Dia berkata kepada Huo Yuhao dan 2 lainnya, masuk ke paviliun Dewa Laut dengan cepat. Jangan keluar bagaimanapun caranya. Apakah kalian bertiga mengerti? Petik 2. Iya. Mereka bertiga menjawabnya dengan tergesa-gesa. Mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi. Ini juga pertama kalinya mereka melihat Penatua Swan melepaskan kemampuan penuhnya. Jangan repot-repot memasuki paviliun. Awasi saja dari pintu. Suara lembut terdengar, dan didengar oleh Yan Shaoze, Huo Yuhao dan 2 lainnya. Yan Shaoze menghela nafas lega saat mendengar suara ini. Setelah membungkuk ke arah paviliun Dewa Laut, jari kakinya menyentuh tanah, dan dia berubah menjadi cahaya putih yang langsung naik ke langit. Sebagai dekan Departemen Jiwa Marsial, bagaimana dia bisa absen ketika Shrek Academy diserang? Suara lembut tidak diragukan lagi milik Penatua Mu. Huo Yuhao dan 2 lainnya secara alami aman dari bahaya karena Penatua Mu ada di sekitar. Wang Dong berkata dengan lembut, Penatua Mu, itu harus menjadi tubuh sejati jiwa-jiwa yang baru saja dilepaskan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan setidaknya penanaman 7 cincin. Tampaknya sangat kuat, tapi mengapa raksasa hijau itu berbentuk manusia? Apakah arwah bela dirinya berasal dari sejenis raksasa kuno? Petik 2. Huo Yuhao secara alami tidak bisa menjawab pertanyaan Wang Dong, tetapi Penatua Mu bisa. Suara lembut Penatua Mu terdengar lagi. Apa yang Anda lihat bukan hanya tubuh sejati jiwa-jiwa sederhana lagi. Ini adalah kekuatan yang kuat yang terungkap ketika kekuatan jiwa yang setidaknya peringkat 95 disuntikkan ke tubuh sejati jiwa marsial setelah penggabungan pemahaman murni seseorang tentang jiwa bela dirinya. Ini adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh Douluo Transcendent. Orang itu disebut Dubushi, master sekte dari sekte tubuh. Jiwa bela dirinya adalah dirinya sendiri. Sekte tubuh. Jangan bilang, setelah mendengar kata-kata, sekte tubuh, Huo Yuhao terkejut. Dia juga ingat apa yang terjadi padanya di Star Luo City. Penatua Mu menjawab, ya. Tanpa ragu, mereka datang untuk Anda. Layak untuk melakukan perjalanan bagi seseorang dengan jiwa tubuh dan jiwa bela diri pandai. Saya pikir mereka juga ada di sini untuk tujuan lain. Yuhao, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sekte tubuh telah meneliti jiwa tubuh selama 10.000 tahun. Tidak ada yang bisa menyaingi mereka dalam aspek ini. Saya percaya bahwa mereka memiliki cara untuk membuat mata roh Anda mengalami kebangkitan kedua dan membuat mereka lebih kuat. Akademi tidak akan disalahkan jika Anda memilih untuk pergi. Tetapi jika Anda tinggal, saya yakin Anda dapat mengatakan bahwa Akademi akan melakukan yang terbaik untuk memelihara Anda. Akademi harus lebih baik dalam memelihara jiwa bela diri pamungkas Anda. Anda harus memberitahu saya keputusan Anda, sehingga saya tahu bagaimana menghitung ke sekte tubuh. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Penatua Mu, Huo Yuhao menjawabnya tanpa ragu, Penatua Mu, Akademi dalam kesulitan karena aku.
Tapi aku tidak akan meninggalkan akademi. Saya sudah menjadi salah satu dari 7 monster Shrek. Aku akan selalu menjadi bagian dari Shrek selama akademi tidak menyerah padaku. Selanjutnya, saya punya sekte. Saya seorang murid Tang Sekte. Bagaimana saya bisa mengubah sekte saya lagi? Saya tidak akan masuk akademi jika bukan karena guru Xiaoya dan senior tertua. Saya mungkin bahkan mati di hutan Stardow. Aku tidak akan bergabung dengan tempat lain selain Tang Sek dan Shrek Academy. Petik 2. Anak yang baik. Suara penatuamu menjadi lebih lembut. Ada juga rasa ketekunan dalam kelembutan ini. Bung bergema terdengar di langit pada saat ini. Dubusi dan Penatua Suan sudah mulai bergerak. Seluruh langit berubah karena pertempuran mereka. Satu sisi berwarna kuning gelap, sementara sisi lain berwarna hijau gelap yang mendominasi. Mereka berdua menempati separuh langit. Pada titik di mana mereka berpotongan, mereka melonjak ketika Penatua Suan dan Dubusi bertarung. Ini adalah duel yang sangat menakutkan. Godly Taotibul milik Penatua Suan meledak di udara. Sinar kuning di belakangnya menghantam Dubusi. Raksasa hijau gelap yang dikonversi dari Dubusi berlari di udara dengan langkah besar. Dia tak kenal takut ketika dia langsung pergi ke Penatua Suan. Keduanya bertabrakan di udara di tengah bumi yang menggema. Pada titik ini, baik Shrek Academy dan para pembudidaya sekte tubuh yang ada di udara pada awalnya semua turun dengan cepat. Mereka kembali ke tanah. Tekanan yang menakutkan diberikan dari langit, dan itu hanya menghilang ketika seseorang berada sekitar 100 meter dari tanah. Ini adalah hasil dari kontrol yang disengaja oleh kedua belah pihak. Lagi pula, tidak ada pihak yang menginginkan rakyatnya sendiri terkena dampaknya. Sepertinya Dubusi tidak berniat melawan Penatua Suan sampai mati. Meski begitu, Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao masih bergetar saat mereka berdiri di tanah. Mereka menjadi pucat juga. Seolah-olah langit runtuh. Apakah ini duel antara individu-individu peringkat atas? Kekuatan manusia sebenarnya mampu mencapai tingkat yang menakutkan. Huo Yuhao sangat terkejut. Sebelum hari ini, dia tidak menyangka kekuatan seorang guru jiwa akan mencapai standar seperti itu. Ini sudah di luar pemahamannya tentang apa yang mampu dilakukan oleh seorang guru jiwa. Dia telah menyaksikan kultivasi Ma Xiaotao dan Dai Yueheng yang berpangkat 6 teratas sebelumnya. Sementara mereka jauh lebih kuat darinya, dia masih bisa melihat celah antara dia dan mereka. Tetapi kemampuan yang Penatua Suan dan Dubusi tunjukkan berada di luar pemahamannya, sehingga dia tidak bisa menilai sama sekali. Dia bahkan tidak bisa merasakan kehadiran level mereka. Suara Penatuamu tidak beresonansi lagi. Dia juga tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Dia meninggalkan mereka bertiga menatap langit diam-diam. Dia meninggalkan mereka di luar dan tidak mengizinkan mereka memasuki paviliun Dewa Laut karena dia ingin mereka menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi ini. Pertempuran besar seperti itu jarang terlihat di benua itu. Bagi para master jiwa muda, ini juga merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi mereka. Tabrakan mendadak Penatua Suan dan Dubusi di udara menyebabkan langit meledak, seolah-olah kembang api telah dinyalakan. Sinar hijau gelap di belakang Dubusi membentuk bidang pusaran besar di udara. Sinar kuning di belakang Penatua Suan langsung membentuk lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi hujan meteor besar yang menghantam ke arah pusaran seperti pusaran air. Huo Yuhao telah melihat banyak keterampilan jiwa meteor tipe mandi. Yang terkuat yang pernah dia lihat adalah Phoenix Meteor Shower milik Ma Xiaotao dan White Tiger Meteor Shower milik Dai Yueheng. Tapi hujan meteor itu adalah keterampilan jiwa yang meniru hujan meteor. Mereka hanya mencakup beberapa ratus meter persegi paling banyak. Tetapi hujan meteor yang dilepaskan Penatua Suan benar-benar hebat. Itu menelan seluruh area dan tak terbatas. Seolah-olah langit terkoyak, tapi Dubusi juga sangat kuat. Pac besar, seperti pusaran air hijau gelap membentuk bentuk seperti corong dan memungkinkan meteor menghantamnya. Lampu kuning menghilang saat memasuki corong.
Mereka berdua berada di jalan buntu sekarang. Raksasa hijau yang terbentuk dari Dubusi menggunakan tangannya untuk memegang tanduk Elder Swan dengan erat. Sementara keduanya berlomba untuk melihat siapa yang lebih baik, tidak ada yang bisa menang. Lampu di tubuh mereka juga berganti-ganti antara kecerahan dan remang-remang, sementara tubuh mereka setengah diam. Garis-garis cahaya hitam melintas melewati sisi mereka. Cahaya bintang bisa terlihat secara halus di tengah-tengah cahaya hitam. Itu adalah celah spasial. Semakin lama mereka saling bertarung, semakin sering lampu hitam muncul. Lingkaran hitam segera terbentuk di sekitar mereka, dan mulai berkembang keluar. Dubusi, kamu benar-benar marah. Suara Penatua Swan berdering di udara. Dubusi tertawa keras dan berkata, kamu yang gila. Aku tidak ingin mati bersamamu. Lepaskan dan kita akan pergi lagi. Petik 2. Suara menusuk, merobek bisa terdengar di udara. Lingkaran hitam tersebar dan berubah menjadi garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang meliuk ke segala arah. Dimanapun lampu hitam berlalu, hujan meteor kuning Penatua Swan dan pusaran air hijau tua Dubusi menghilang. Lampu hitam mencapai sangat jauh sebelum menghilang. Dubusi dan Penatua Swan telah berpisah pada saat ini. Ada lebih dari 1000 meter di antara mereka. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka sekali lagi, dan konfrontasi antara kuning dan hijau gelap mulai lagi. Swan kecil, kamu telah meningkat pesat setelah bertahun-tahun tidak melihatmu. Dubusi mendengus. Hal yang sama berlaku untuk Anda, Penatua Swan menjawab dengan dingin. Mengapa Anda masih belum mati, orang tua yang aneh? Dubusi tampaknya dipicu. Omong kosong. Mengapa aku harus mati? Dan kau masih memanggilku tua. Berapa tahun lebih muda dari Anda? Paling banyak 20 tahun. Jika Anda belum mati, mengapa saya harus mati? Saya masih bisa bertahan 100 tahun lagi. Petik 2. Jika Anda mampu, hiduplah selama 1000 tahun lagi. Penatua Swan menjawab dengan menghina, Anda akan menjadi kura-kura 1000 tahun. Oh. Kupikir nama ini cocok dengan warna kulitmu. Kamu mencari kematian. Dubusi mengamuk dan membalik tangannya. Dia menirukan aksi mengangkat, sementara pusaran air hijau gelap di belakangnya ditarik. Itu dengan cepat berkumpul di dalam tubuhnya. Hijau gelap tubuhnya juga mulai berubah transparan, dan ukuran tubuhnya bertambah lebih jauh. Tingginya mencapai lebih dari 100 meter secara instan, dan hitam yang sama dari sebelumnya muncul di sekitar tubuhnya. Itu lebih kecil dari celah spasial yang diciptakan olehnya dan Penatua Swan sebelumnya, tetapi tampak lebih padat. Penatua Swan tampak terpesona, dan sinar kuning di belakangnya juga menarik. Ukuran Gadli Taoti Bull-nya juga menggelembung dan langsung berubah menjadi kehadiran yang sangat mendominasi. Dubusi memelototi Penatua Swan dengan marah. Tangannya tiba-tiba menirukan tindakan memilukan, seolah-olah dia sedang menghancurkan sesuatu ke tanah. Bola cahaya hijau gelap besar dengan diameter lebih dari 30 meter menembus ruang dan jatuh ke arah Penatua Swan dari atas. Penatua Swan tidak gemetar ketakutan juga. Cahaya putih yang bersinar seterang berlian melintas di antara tanduknya. Itu menusuk bola cahaya hijau gelap seperti sambaran petir putih. Bom yang menusuk beresonansi lebih dari 1000 mil, dan bola lampu hijau gelap berubah menjadi cincin cahaya yang tersebar di langit. Dubusi mendengus dan menggenggam kedua telapak tangannya. Ruang di sekitar Penatua Swan tiba-tiba mulai terdistorsi, dan lampu-lampu hijau gelap muncul di sekujur tubuhnya seperti noda ternoda. Beberapa lubang hitam besar mulai muncul juga, dan celah spasial yang menakutkan tampaknya mencoba untuk merobek tubuh Penatua Swan. Penatua Swan mendengus jijik. Sinar kuning cerah berubah menjadi penghalang cahaya yang meledak. Semua lubang hitam sudah diperbaiki begitu saja. Dubusi sedikit terkejut. Memperbaiki langit, benar-benar bergerak. Swan kecil, kau memang layak sebagai lawanku. Tapi kamu masih kurang sedikit. Petik 2. Dubusi menyerap semua hijau tua kembali ke tubuhnya. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba menyala, dan cahaya biru bersinar dari seluruh tubuhnya.
Cahaya intens bersinar terang yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan membuatnya tampak seperti matahari biru hijau. Seluruh kota Shrek di bawah tercakup dalam cahaya hijau biru ini. Dubusi menggenggam telapak tangannya di depan dadanya, dan pusaran air kecil berwarna hijau gelap terbentuk. Pusaran air ini tampaknya hanya memiliki diameter 1 meter, dan sangat tidak sesuai dengan ukurannya yang besar. Tetapi pusaran air tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbatas, menyebabkan ekspresi di mata Penatua Suan berubah sangat. Sinar kuning cerah bersinar dari tubuh Penatua Suan. Tubuh Taotibulnya yang saleh berubah kembali menjadi bentuk manusia, dan hanya tanduknya yang masih tampak jelas. Telapak tangannya tergenggam bersama, dan kemauan yang kuat bisa dirasakan dari tubuh Penatua Suan. Kedua tangannya bergerak maju, dan cincin 9 jiwanya menyala seolah-olah sedang terbakar. Sebuah bola cahaya kuning secara bertahap tumbuh lebih besar di tangannya dan berubah menjadi senjata yang tampak aneh. Senjata itu tebal di bagian atas tetapi sempit di bagian bawah. Tubuh Penatua Suan menyusut kembali ke ukuran normalnya sehingga kekuatan senjata berada pada puncaknya. Jika dilihat lebih dekat, senjata Elder Suan tampaknya memiliki bentuk yang mirip dengan paha ayam. Teriak Debussy, dan pusaran air hijau gelap di tangannya berubah menjadi bola cahaya yang melesat keluar. Bola cahaya menyusut saat bergerak di udara. Itu meninggalkan ngarai yang dalam di udara saat bergerak. Seolah kehadirannya tidak bisa ditoleransi di ruang angkasa. Penatua Suan berteriak, dan otot-ototnya membengkak. Seluruh tubuhnya tampak menggelembung, dan dia memegang senjata paha ayam untuk mengatasi bola lampu hijau gelap yang menghampirinya. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, bola lampu hijau gelap menempel di paha ayam, dan langsung tampak mandek. Tekanan besar tiba-tiba turun dari langit. Orang-orang kuat dari Shrek Academy dan Body Sek bekerja sama untuk melepaskan aura yang kuat. Banyak warna dicampur bersama untuk membentuk penghalang cahaya yang menentang kehendak menakutkan yang turun. Ding! Suara garing bergema di langit. Tidak ada pelepasan kekuatan yang menakutkan. Bola lampu hijau gelap dan stik drum ayam, Penatua Suan menghilang pada saat yang sama. Sementara Penatua Suan dikirim terbang karena tubuhnya bernoda hijau gelap. Jelas bahwa dia telah dipukul. Dubusi sangat senang, dan tertawa. Suan kecil, cincin jiwamu lebih lemah dari milikku bahkan jika kultivasi Anda sama. Saya bahkan memiliki jiwa tubuh khusus. Anda masih kalah dengan saya dalam hal level Anda. Mengakui kekalahan. Jika bukan karena fakta bahwa aku takut aku akan kehilangan lawan sepertimu, aku akan membunuhmu sekarang. Petik 2. Penatua Suan hanya menstabilkan tubuhnya setelah terbang lebih dari 1000 meter. Sepertinya tidak ada yang luar biasa yang berubah setelah hijau tua surut. Bahkan auranya tetap sangat kuat. Namun, matanya mengungkapkan ketidaksabaran yang lebih besar. Dubusi, berhenti melapisi kata-kata Anda. Apakah Anda berani bertarung sampai mati dengan saya? Aku akan membawamu bersamaku bahkan jika aku mati. Setidaknya saya akan membuat Anda tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda sendiri. Petik 2. Dubusi mendengus, kenapa aku tidak berani? Paling banyak aku akan sangat terluka jika aku membunuhmu. Kamu masih belum cukup kuat untuk membuatku binasa bersamamu. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah wilayah Shrek. Jika kamu bertarung sampai mati bersamaku di sini, aku takut Akademi Shrek akan menghilang dari muka benua ini. Petik 2. Ekspresi Penatua Suan berubah. Aku menantangmu. Tidak ada di dunia ini yang takut dilakukan sekte tubuh, kata Dubusi dengan arogan. Jangan bilang kau sudah lupa siapa yang memulai gelombang binatang buas di hutan Stardow. Penatua Suan sangat marah. Teman yang tidak tahu malu. Anda masih punya pipi untuk menyebutkan kejadian itu. Saya pikir Anda tidak menganggapnya penghinaan. Sebaliknya, Anda memperlakukannya sebagai kemuliaan Anda. Banyak orang kehilangan nyawa mereka karena sekte tubuh. Jika Shrek Academy tidak melawan gelombang binatang buas, itu akan menjadi pembantaian besar-besaran. Petik 2. Dubusi mengerang dan berkata, apa maksudmu Akademi Shrek melawan gelombang makhluk buas?
Seolah-olah Anda mengisyaratkan bahwa kami tidak melakukan apa-apa. Jangan lupa apa yang Sekte Tubuh janjikan setelah gelombang binatang surut. Penatua Swan berkata dengan dingin, apakah Anda mengingkari janji Anda dengan datang ke sini dengan berani hari ini? Dubusi menjawab, janji. Begitu banyak waktu telah berlalu. Saya tidak ingat apa-apa. Bahkan jika saya mengingkari janji saya, apa yang dapat Anda lakukan? Petik 2. Penatua Swan memutar bibirnya dan berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan menjadi sangat tak tahu malu. Sementara dia berbicara dengan cara ini, dia terkejut di dalam hatinya. Kata-kata Dubusi tampaknya menunjukkan penampilan sekte tubuh di dunia. Selain itu, mereka cenderung memiliki tipuan. Dubusi berkata, baiklah, kita sudah bertarung. Akademi Sekte Tubuh dan Shrek masih memiliki ikatan. Kami di sini bukan untuk menargetkan Shrek Academy. Saya di sini hari ini bukan hanya untuk menuntut penjelasan. Ada sesuatu yang lebih penting. Jika Anda mengembalikan anggota body sek kami, saya akan berbalik dan segera pergi. Petik 2. Penatua Swan mendengus, apa anggota tubuh sekte? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Dubusi berkata, berhentilah bertingkah bodoh. Penguasa jiwa dengan jiwa tubuh secara otomatis dikenali sebagai murid body sek. Apakah kamu tidak tahu itu? Di mana lelaki kecil yang mengambil bagian dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan? Serahkan dia sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak baik. Jangan lupa siapa namaku. Jika saya melepaskan racun jiwa tubuh saya, berapa banyak yang bisa Anda tahan? Ketika itu terjadi, Akademi Shrekmu akan, hehe. Petik 2. Penatua Swan tertawa dingin. Aku tahu kamu datang ke sini untuk Yu Hao. Tidakkah Anda hanya mencoba memamerkan kekuatan Anda dengan melakukannya secara tidak langsung? Biarkan aku memberitahu Anda. Jika Anda berani melepaskan racun mematikan Anda, setidaknya setengah dari anggota sekte tubuh Anda akan tetap di sini hari ini, termasuk Anda. Ekspresi di mata Dubusi berubah. Dia mengungkapkan keganasannya. Swan kecil, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani bergerak di akademi kamu? Apa yang mempertaruhkan segalanya jika saya bisa melanjutkan warisan sekte saya? Petik 2. Senyum Penatua Swan menjadi lebih lembut. Orang tua yang aneh, kamu hanya bisa bicara besar jika kamu memiliki kemampuan untuk berjalan bicara. Apakah Anda benar-benar berpikir sekte tubuh dapat mengancam Akademi Shrek? Petik 2. Apa? Dubusi berargumen, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan saya? Lebih baik serahkan dia dengan cepat, atau jangan salahkan saya karena langsung masuk untuk menemukannya. Itu tidak akan begitu baik dalam hal itu. Petik 2. Dia memang memiliki keraguan tentang Shrek Academy. Kalau tidak, dia tidak akan peduli dengan Penatua Swan begitu lama, mengingat pendekatan keras kepala sekte. Meskipun Penatua Swan sedikit lebih rendah darinya, jaraknya tidak terlalu besar. Dubusi tidak mau menanggung konsekuensi dari pertarungan habis-habisan. Swan kecil tidak bisa menghentikanmu. Tapi bagaimana dengan saya? Suara lembut terdengar pelan pada saat ini. Lingkaran lembut dikeluarkan dari Akademi Shrek setelah suara itu terdengar. Lebih tepatnya, itu berasal dari paviliun Dewa Laut. Cahaya keemasan lembut menyebar dengan cepat, meskipun itu tampak sangat bertahap. Itu mencapai ketinggian tinggi dalam sekejap. Saat pemandangan ajaib ini muncul, aura Penatua Swan dan Dubusi berkurang di bawah cahaya-cahaya keemasan. Tekanan besar dari langit juga menghilang. Tidak hanya cahaya lembut, keemasan menelan Akademi Shrek, tetapi juga mencakup semua kota Shrek. Kota Shrek tampak seperti kota emas dari luar sekarang. Ekspresi Dubusi berubah sangat setelah dia melihat adegan ini, si Godlight. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana masih ada seseorang yang bisa melepaskan cahaya Dewa Laut di Shrek? Petik 2. Busi, sudah beberapa saat. Sepertinya kamu sudah lupa tentang aku. Suara lembut terdengar sekali lagi. Tapi hanya Dubusi yang bisa mendengarnya. Kamu,
Kamu, Dubusi terkejut ketika dia melihat paviliun Dewa Laut yang bersinar. Dahi hijau gelapnya langsung mulai berkilau dengan butiran keringat. Saya masih ingat apa yang Anda tinggalkan untuk saya, Penatuamu berkata perlahan, saudaramu memiliki temperamen yang sama denganmu. Kekejian adalah iblis. Jika kakakmu tidak gegabah maka, dia mungkin masih hidup sekarang. Dubusi mengkonfirmasi dugaannya ketika dia mendengar sampai titik ini. Dia tertegun saat bertanya, kamu belum mati. Bagaimana ini mungkin? Bukan begitu. Petik 2. Penatuamu menjawab secara bertahap, jika aku mati, kamu akan menggertak Akademi Shrek. Kata-katanya sederhana, tetapi mereka memukul Dubusi dengan keras. Cahaya keemasan yang intens langsung menyala di udara dan tubuh hijau gelap Dubusi memendek 1 meter. Sinar hijau gelap yang intens juga terpancar dari tubuhnya. Dubusi sedikit kesal ketika dia berkata, Dewa Naga Douluo, pertempuran itu bukan hanya tentang perasaan pribadi. Mengapa kakak lelaki saya harus mundur selangkah? Petik 2. Kau tahu detail lengkap tentang apa yang terjadi. Penatuamu menjawab, aku tidak akan berdebat denganmu. Anda hanya perlu tahu bahwa Master Paviliun Dewa Laut masih saya. Saya sudah bertanya kepada Huo Yuhao dan memberitahu dia tentang sekte tubuh. Dia menyatakan keinginannya untuk tetap di Shrek. Tolong kembali. Saya tidak akan menganggap masalah hari ini terhadap Anda karena kakak Anda. Tetapi jika ada waktu berikutnya, atau jika sekte tubuh mencoba skema melawan murid saya ini di masa depan, jangan salahkan saya karena menuntut penjelasan dari sekte tubuh secara pribadi. Petik 2. Ekspresi Dubusi berubah. Orang itu telah menjadi muridmu. Penatuamu menjawab dengan dingin. Tepat sekali. Mengapa? Apakah Anda berpikir bahwa Anda lebih cocok daripada saya untuk membimbingnya? Petik 2. Dubusi menarik napas dalam-dalam. Dewa Naga Douluo, aku akan memberimu wajah dan membiarkan masalah ini beristirahat. Seorang pria yang jujur tidak berurusan secara curang. Saya juga harus memberitahu Anda bahwa kami tidak akan menyerah pada anak ini. Anda lebih tua dari saya, jadi Anda harus tahu bahwa kita hampir mencapai tujuan kita. Tapi Bodhisek masih belum memiliki penerus. Petik 2. Penatuamu sedikit terkejut. Mengapa kamu tidak memiliki penerus? Bukankan benih warisan sekte tubuh Anda? Petik 2. Dubusi sedikit kesal ketika dia menjelaskan, tapi tidak ada yang baru muncul di sekte ini selama hampir 20 tahun. Lebih jauh, apakah Anda berpikir bahwa benih warisan dapat diteruskan kepada siapa saja? Saya akan mengakhirinya di sini hari ini. Aku tidak akan menyentuh anak itu selama dia di Akademi Shrek. Tapi begitu dia keluar, kita akan berkompetisi secara adil. Dewa Naga, aku tidak percaya kalau kakak laki-lakiku tidak meninggalkan apapun padamu meskipun kau masih hidup. Saya bukan pasangan Anda, tetapi Anda akan tetap membayar harganya meskipun Anda membunuh saya. The Bodhisek juga bukan satu-satunya lawan Akademi Shrek. Kami akan bertemu lagi suatu hari nanti. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, sinar hijau gelap Dubusi menyala dan membakar lubang di Sigat Light. Dia melambaikan tangannya setelah dia melarikan diri, sekte tubuh, mundur. Angka 20 atau lebih yang dibawanya bersamanya melarikan diri dengan cepat dan menghilang dalam sekejap. Cahaya keemasan di udara juga perlahan-lahan kembali ke paviliun Dewa Laut. Bukan hanya Akademi Shrek yang gelisah sekarang. Semua kota Shrek juga tenggelam dalam keributan atas apa yang terjadi sebelumnya. Penatua Suan mendarat di paviliun Dewa Laut. Keempat dekan juga tiba. Suara penatuamu melayang keluar dari paviliun Dewa Laut. Saoze, pergi dan tenangkan orang-orang di kota. Sisanya bisa kembali. Suan kecil, bawa 3 anak masuk. Petik 2. Iya. Yan Saoze mengakui kata-katanya dan segera pergi. Kota Shrek masih menjadi wilayah Akademi Shrek. Itu juga dasar dari Akademi Shrek. Semua yang terjadi sebelumnya terlalu aneh, dan seseorang harus menangani situasinya. Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao belum pulih dari keterkejutan mereka.
Pertama adalah tabrakan antara Penatua Swan dan Dubusi. Itu diikuti oleh cahaya keemasan yang intens. Meskipun hanya Dubusi yang bisa mendengar suara Penatua Mu, mereka secara kasar bisa menebak bahwa Penatua Mu telah mengajaknya. Bahkan sekte tubuh yang kuat harus mundur di depan Penatua Mu. Ini adalah kekuatan sejati Akademi Shrek. Penatua Mu tidak perlu bertarung, tetapi masih berhasil memaksa pasukan musuh kembali. Posisi Penatua Mu di tiga hati mereka bangkit sekali lagi. Seolah-olah hampir melampaui mereka untuk menyembahnya. Huo Yuhao sekarang menyadari mengapa dia merasa sangat santai ketika dia melawan tim kelas 2. Dia telah berada di bawah tekanan besar di hampir setiap putaran turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Dia berhasil bertahan bersama dengan rekan-rekannya bahkan di bawah tekanan yang begitu besar, dan bahkan menjadi juara. Setiap lawan yang mereka hadapi di setiap putaran lebih kuat dari mereka. Meskipun Dai Huabin dan yang lainnya juga berbakat, mereka masih sangat muda. Mereka masih lebih buruk daripada siswa peringkat teratas yang memiliki usia rata-rata 19 tahun ke atas dari berbagai akademi di turnamen. Budidaya pintu tertutup yang dialami Huo Yuhao dan yang lainnya setelah mereka kembali juga sangat penting. Pengalaman dan pandangan mereka sekarang berbeda dari sebelumnya. Penting untuk dicatat bahwa Huo Yuhao dan yang lainnya hampir berpartisipasi dalam turnamen sebagai anggota tim resmi. Mereka tidak seperti kebanyakan anggota tim persiapan yang hampir tidak tampil. Tapi mereka menyadari betapa buruknya mereka setelah menyaksikan duel peringkat atas ini, meskipun itu tidak meledak menjadi konflik yang meledak-ledak. Mereka masih jauh dari para master jiwa peringkat atas. Tapi Huo Yuhao tidak sabar seperti sebelumnya. Dia jauh lebih dewasa sekarang. Dia harus berjalan di jalan setapak demi setapak, yang telah dia jadikan landasan. Prestasinya tidak akan rendah selama dia bekerja keras. Akan ada hari ketika dia akan mencapai Penatua Swan dan bahkan tingkat Penatua Mu. Penatua Swan tampak agak suram. Sepertinya dia tidak bahagia bahwa dia telah ditekan oleh Dubusi. Dia membawa mereka bertiga ke tingkat kedua paviliun Dewa Laut. Penatua Mu berbaring diam di kursinya. Dia tampak lemah seperti biasa. Siapa yang mengira bahwa dia adalah orang yang mengusir seluruh sekte tubuh? Penatua Mu. Penatua Swan sedikit tertekan ketika dia menyapa Penatua Mu. Penatua Mu tersenyum dan bertanya, "Mengapa kamu tertekan? Kamu tidak kalah. Tidak ada yang bisa ditekan oleh Dubusi. Jika saya tidak beruntung, saya akan mati bersama dengan kakak laki-laki Dubusi. Meskipun saya menyelamatkan hidup saya masih cacat. Aku mungkin tidak lebih kuat darimu bahkan jika aku bertarung. Lagi pula, Dewa Naga sekarang tidak lagi seperti Dewa Naga." Petik 2. Tidak, Penatua Mu. Anda tidak bisa bicara seperti itu, Penatua Swan berkata dengan tergesa-gesa. Anda adalah pembawa berita Shrek. Penatua Mu menghela nafas. Tulang belakang saya patah, dan racun kakak laki-laki Dubusi, racun Dubisi, memasuki lorong-lorong saya. Meskipun saya mempertahankan hidup saya tidak bisa meluruskan punggung saya lagi. Tetapi hanya melalui bentrokan itulah saya berhasil mencapai terobosan dan melarikan diri dari malapetaka. Dubisi tidak seberuntung saya. Dia meninggal karena luka-lukanya setelah bertahan untuk sementara waktu. Kasihannya. Dia juga pahlawan di masanya.